Kami sudah, saya lebih banyak mungkin menekan Manggarai. Hanya saya lihat sebenarnya apa yang kita mau buat dan mengapa kita menekankan undang-undang hukum adat ini, materi tempoh hari saya bawa pada saat diundang oleh Pak BKH untuk memberi masukan terhadap undang-undang MD3 pada saat itu. Sebenarnya kita ada 3 hal. Kita kadang-kadang hanya menyebut saja bangsa dan negara. Tapi kalau kita mau teliti betul, jadi bangsa itu sebenarnya satu irisan persatuan sebenarnya sangat lain dengan istilah. Dan itu akan kita lihat nanti. Nation itu memang ya, kalau kita mau berbicara tentang komunitas satu grup adat itu nation karena berdasarkan kelahiran. Dan state itu memang kalau yang ini memang sangat kekeluargaan, di sebelahnya itu ya memang dia itu mewakili betul ya kekuatan negara. Dan kalau kita mau lihat, sebenarnya kalau kita lihat misalnya di Eropa, ini memang pekerjaan dari DPD itu memang yang ini, barang ini. Nah, sedangkan DPR itu di sekolah. Kalau satu itu internalisasi, yang lainnya itu eksternalisasi keluar. Itu kalau kita paling kurang bisa lihat di Prancis itu memang ini. Jadi dia ingin kekuatan masyarakat akar rumput itu supaya betul hidup dan ada. Oke, karena hanya 10 menit. Lalu yang kedua, kita perlu tahu konteks di mana hukum adat itu diberlakukan. Ini tahap-tahap masyarakat secara keseluruhan. Ya, ini Gerard Helsinki itu dia membagi ini. Lalu kami punya dosen, coba dia merangkum ada masyarakat nomade, masyarakat nelayan, masyarakat petani, pengrajin. Itu yang disebut masyarakat adat itu hanya yang 1 sampai 4 itu. Masyarakat modern mulai dari industri 1.0 sampai 4.0 bukan termasuk di dalam. Begitu juga kalau Jepang menggunakan society 1.0 sampai 5.0. Ya. Nah kita coba lihat ini paradigma kebudayaannya. Ada pramodern. Kalau negara dalam arti negara modern itu memang lahir pada masa modern, ya. Dan kita lihat kira-kira apa mentalitasnya. Masyarakat kita itu ya memang kosmosentris, ya. Manusia yang alam yang menjadi pusat. Karena itu lihat hukum adat kita pada umumnya tidak menempatkan individu sebagai dalam tanda petik subjek hukum dalam arti yang otonom. Itu mungkin beda dengan hukum modern yang dibangun oleh mulai dari Hammurabi. Nah, ini ada 10 ciri khas masyarakat tradisional, ya, termasuk masyarakat Manggarai. Yang pertama bersifat ritualis. Karena itu hukum adat juga sangat ritual. Nah, itu sebuah perjanjian. Setelah ada darah itu, ya itu sudah hukum. Dan tidak boleh dilewati lagi. Kemudian bersifat kolektif. Dari hukum adat itu, dia sebenarnya pertama tidak berpikir tentang keselamatan individu, keselamatan semua. Orang Manggarai misalnya dalam mitologi Nabi alam itu melihat bahwa alam semesta ini berasal dari tubuh dan Nabi alam, ya, dan kemudian membentuk sarang laba-laba raksasa. Problemnya kalau satu orang melanggar hukum, maka sarang laba-laba raksasa ini dia akan terguncang. COVID-19 misalnya dalam perspektif ini dilihat karena dosa manusia atau hujan terlalu banyak dan seterusnya. Karena itu cara berpikirnya itu keselamatan secara keseluruhan, bukan terutama individu. Itu memang yang mungkin. Dan itu manusia sebagai individual itu sebenarnya belum terlalu ini. Ya. Nah, kita lihat di sini itu yang ada di Manggarai kira-kira
Oke, ketiga, hidup dan alam pikiran orang Manggarai itu selalu dualis ya, panau, sale, ulule, bainlau. Artinya ini menjadi, kalau kita bersumpah, ini yang menjadi kekuatan. Tuhan orang Manggarai itu dilihat sebagai panau, sale, ulule, bainlau. Jadi gambaran yang sangat ekologis. Kemudian yang berikut bersifat simbolis figuratif ya. Nah, ini yang menjadi problem juga nanti mungkin dalam menerapkan hukum ini, karena yang misalnya kita katakan buku capu neka boleh curut campur neka boleh laku, itu kan maksudnya manusia, atau pisar tekoe. Orang di Jakarta di 2003 katakan kita Romo orang Manggarai ini melanggar, tidak menghormati martabat manusia. Mengapa? Masa manusia disamakan dengan kaki? Karena orang bertanya, pisar taikoe. Artinya berapa anak? Tapi orang Manggarai punya cara berpikirnya sendiri, karena dia pikir banyak setan. Yang ada di sini juga ada setan. Karena itu dia tanya untuk anak kita, dia suka anak kecil setan. Karena itu dia tanya pisar tai, setan dengar ya tak ya. Nah, ini bahasa simbolis. Bahasa simbolis. Ya. Kemudian ini problem besar ini nanti keren baik. Karena budaya kita ini, hukum ini sekarang selalu tanya begini, mana kita melihat hukum? Tidak ada itu di masa. Orang kalau sudah tahu bahasa tulis, apa ini buat hukum ada? Ya, karena itu orang Manggarai kenal lain lemah, homo lain tomo, ujung lain curug, ya, harek lain paket, jauh lain lancung. Itu. Jadi kalau kita sudah bawa tua lancungnya itu dan sudah pau tomo, ya, jadi selesai. Jadi datang mengundang Bapak Bupati, bukan hanya undangan saja. Mereka bawa tua, itu lancungnya dan pau tomo lebih seperti Manggarai. Jadi seluarnya. Ini menjadi problem nanti soal budaya di sana. Atau teosentris, kosmosentris tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi yang diutamakan itu memang keselamatan secara keseluruhan. Ya, kadang-kadang memang bersifat legalistik dan formalistik, lalu metronom bukan karena kesadaran pribadi, tetapi karena ketakutan. Jadi orang itu taat sesuatu. Karena itu ketika agama Katolik masuk, Islam masuk, budaya modern masuk, orang tidak takut lagi. Orang dulu itu mau jadi tua goro, mengakui bahwa saya tua goro, orang takut minta ampun. Karena dia tahu kalau bukan dia turunannya, dia akan mati. Tapi sekarang ya, dia tidak akan berpikir itu karena dia roh itu sudah dicabut dari dia. Begitu. Ya, waktu siklis dan seterusnya. Oke, ini saya sampai ini saya lewat saja. Jadi kita sekarang sebenarnya ini yang perlu dilihat nanti. Kita sebenarnya mengalami peralihan, ya. Jadi Mang Wijaya katakan masyarakat kita ini masyarakat ikan duyung, ya. Berkepala manusia, mau tinggal di laut tidak bisa karena kepalanya manusia, mau ke darat tidak bisa karena badan. Kira-kira begitu mentalitas kita. Sehingga kalau sakit, ya selain pergi ke rumah sakit, ke dukun juga pergi, minta doa di kami juga oke, ya semuanya dipakai. Nah ini kira-kira perubahan kita ya, yang hari ini kita punya perubahan kira-kira seperti ini. Nah, Bapak Bupati dulu masih mengenal Teko Samaraga ini, ya debat kedua, ya gambaran. Ini perubahan kita. Jadi dengan demikian juga kadang-kadang mungkin tidak semua orang juga masuk dalam undang-undang itu nanti, ya. Ini juga perubahan struktur sosial kita yang sudah berubah, ya. Saya sangka bukan hanya di Indonesia karena sejak tahun 52 dengan dimasukkan, saya juga baru tahu bahwa sebenarnya misalnya sejak bupati pengganti Bagin itu bukan raja lagi sebenarnya, bupati. Tapi kita masih menyebut Ngambung itu raja, Abu juga raja, bupati. Kalau kita lihat dia punya peraturan. Ya, ini perubahan-perubahan kita, ya. Ini sekarang ini. Dan kita lihat di sini ada dalil larang itu sudah tidak ada. Sehingga kalau fokus hukum adat itu siapa yang melakukannya, ini tinggal yang di bawah itu.
Ya. Ini lapisan sosial. Oke. Nah, ini kira-kira pengaruh terhadap masyarakat kita sekarang. Kita lihat bahwa ada Hindu, Buddha, Islam, Eropa itu dijelaskan dengan baik oleh Osias Fernandez sudah tahun 60-an dalam bukunya Manusia Barat dan Manusia Kini. Ya. Oke, ini kira-kira arti jenis hukum orang Manggarai. Saya ini begini, Manggarai Timur ini itu lebih kompleks lagi karena ada yang berbahasa Manggarai Toe seperti Manggarai Tengah, ada Toe Manus punya, Toe Ribu, ya Ribu ini bagi dua, Bapak Andreas sekalikan itu lain dengan Ribu yang di sini, lalu ada Bipa, barusan kami diskusi di Pisau, ada Pai di Rajo, kemudian ada Pai di Kepo, ya. Ada baik itu di Manus bagian timur, ya. Nah, ini dengan dia punya bentuknya. Ini memang dan memang kita dalam pelaksanaannya kita ini. Kalau di Manggarai yang Toe pada umumnya mengenal kata dua ini, sake adu repi. Ya, sake itu artinya perjanjian, hukum, adat istiadat. Repi itu sebenarnya itu bagian luar dari sebuah badan. Misalnya niru itu bagian luarnya itu disebut dengan repi, ya, atau disebut juga pomo kena. Nikah pomo, nikah enggak kena, ya, karena hukum dilihat sebagai ikatan, ya. Ada banyak istilah lain tersangka itu untuk dikembangkan. Kata lain itu ada adat di sini, ya. Ya. Nah, ini dia punya kira-kira subjek hukumnya. Saya sangka ini memang sangat spesifik untuk Manggarai, tetapi saya sangka itu tidak akan lari jauh dengan yang lain-lain, ya. Jadi dengan sesama, siapa yang disebut sesama itu oleh orang Manggarai? Ada terludikan kubu itu anak Bina, anak Rona, CKE, karena masalah kita sekitar itu saja. Tidak ada masalah dengan orang lain, ya. Dengan adat, ya. Oke. Kemudian, ini wilayah hukum adat tadi Pak Bupati singgung ini. Nah, ini keren itu apa? Ino, saya pikir di sini kalau pakai kata kelompok saja itu tidak kuat secara antropologis. Kelompok itu sangat cair. Ya, mesti anjuran saya, wilayah adat ini. Oke, wilayah adat ini saya sangka bagus. Ini untuk orang Manggarai, ya, ada dua ini. Itu benar tadi Pak Bupati katakan, yang sebenarnya betul wilayah hukum adat untuk orang Manggarai itu yang 1 sampai 6 itu saja. Sedangkan hutan dan lain-lain itu memang ada di situ, tapi itu bukan daerah ritual tahunan. Jika dia tidak terikat, tapi memang tergantung dari hutannya seperti apa. Itu ada aturan dan di situ memang ada semua aturan. Oh ya, ini untuk orang Manggarai ada misalnya untuk tanah, ada ya ini wilayah adat, ada dua jenis. Ada yang katakan gendang none PA. Itu berarti ya itu tempat ritual. Itu memang pantas dimasukkan ke dalam hukum adat. Sedangkan yang satar mambak behela tanah nangis itu bukan. Kan itu kita bisa lihat buat ritual untuk ritual tidak ada di situ. Ya, kecuali memang ada pemindahan adat kampung. Kalau tidak perlu. Tapi ini sering orang ini karena kadang-kadang ya yang gendang menjadi PA tidak diakui, yang satar mambak ini kalau menuduhkan ya diakui sebagai hukuman. Ini juga ini. Oke. Ya, ini ritus tadi. Ya. Ini dari orang Manggarai ini karena saya sangka misalnya saya ambil satu contoh jenis ya pelanggaran ya sampai yang paling berat itu pakainya nasi kok angin bawah ya itu berarti pengerusakan kebun, pengerusakan hidup bersama, tidak taat kepada adat, itu sudah denda yang besar. Tujuannya ya ini untuk mencapai manusia yang ideal. Ini ada 10 gambaran manusia ideal menurut orang Manggarai. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, bahwa untuk orang Manggarai
segala sesuatu itu dia mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dari adanya manusia sampai kepada ya lingkungannya itu ada semua, dan seperti itulah mentalitas. Sehingga saya berpikir bahwa kalau hukum adat dilakukannya, memang tidak tahu beberapa hal ini ya, terutama penerapannya untuk di daerah Manggarai mesti diperhatikan ya. Iya. Jadi ini misalnya sketsa Limpo, ya itu hanya ada 5 bagian di situ, mulai dari kepala, dan itu juga struktur sosial yang menerapkan ini, ya. Oke, ini sketsa baru gendang bersama, ya. Oke. Nah, ini yang saya lihat tadi, pembahasan saya hanya sampai di sini saja mungkin. Nah, di situ dikatakan sekelompok warga negara Indonesia yang hidup secara turun-temurun. Saya menganjurkan di pasal 1 itu mesti ada kata komunitas, karena kata kelompok, grup itu tidak kuat. Itu rumusan sosiologis masyarakat urban dan bukan masyarakat pedesaan, masyarakat adat. Sehingga saya menganjurkan di situ ya, sekelompok warga negara Indonesia yang hidup dalam sebuah komunitas secara turun-temurun. Ada kata komunitas yang dimasukkan. Ya. Nah, di Manggarai ini, nah ini juga perlu kita ketahui. Kadang-kadang juga ada orang yang katakan saya itu ada di sini. Ini lembaga ada dalam arti komunitas untuk orang Manggarai, ada tingkatannya, ada benda. Itu berarti orang pindahan kampung Mekaran yang mungkin belum mempunyai hak untuk membuat ritus adat di situ. Ada mukang juga ini dibagi 2. Ada lumpung ini ya, dia hanya punya tambor, tidak punya tingkat. Dan yang paling tinggi itu beo juga ini ada punya tingkatannya. Ada beo yang ya beo adat, mungkin beo belakang dan seterusnya. Nah ini oh ya, ini sangat penting menurut saya, terutama tadi untuk siapa yang menerapkan ini. Siapa yang menerapkan ini? Karena begini, kalau kita ini, ya maaf saja ini, kalau ada proyek nasional itu, semua orang mengakui bahwa saya itu ada di sini, saya itu ada di sini. Apa batasannya? Saya ambil contoh saya punya diri. Apakah saya tinggal di hotel? Apakah saya bisa jual? Saya mempunyai hak untuk jadi kepala sekolah. Bapak Andreas juga punya hak. Tapi bukan beliau, adiknya sekarang. Mengapa kakak? Mengapa? Karena yang pertama, dia harus tinggal pada wilayah Gendang di hotel. Saya bukan. Bapak Andreas juga bukan. Kami di luar. Ya. Kemudian ada yang disebut bolo tentang pukulannya, artinya dia membuat api setiap hari di situ. Karena kalau tidak ada orang yang tinggal, itu bukan kampung lagi. Dan kalau saya yang tidak tinggal di situ, tidak buat api setiap hari, kalau saya katakan saya itu ada di situ, oh iya, tidak bisa. Yang berikut itu ya setara dengan itu istilahnya adalah membuat. Maksudnya bahasa yang maaf saya harus ngomong secara vulgar. Artinya tiap hari itu dia buang kotoran di situ. Itu maksudnya, artinya ngomong kasar. Jadi kalau orang yang tidak pernah tahu itu, hanya sejarah saja memang nenek dulu itu apa? Tidak bisa karena dia tidak tinggal di situ. Ya. Nah sebaliknya ada orang lain misalnya dia tidak tinggal di kampung itu, bukan warga kampung itu, tapi sudah lama di situ. Dia bisa diakui sebagai masyarakat itu adat. Istilahnya ada istilahnya, ya. Rabuban sosial. Artinya dia juga ikut membuat api sehingga kampung itu bisa. Saya mencatat di sini ada sekitar 10 supaya antara lain juga dia bisa. Oh ya, pada saat dia mewakili kampungnya, dia harus misalnya ada buat PAI itu di Baru Kendang. Tidak bisa begini tiba-tiba saja
Tidak tahu muncul dari mana, muncul di depan kantor bupati. Saya atas nama masyarakat Gendang ini menolak atau menerima proyek ini. Katakan kalau masyarakat hukum adat jelas dia pergi itu dari Baru Gendang, pulang itu dari Baru Gendang. Nah, ini yang perlu kita lihat. Saat tertentu memang misalnya gereja atau pemerintah mungkin merasa untung dengan orang yang tiba-tiba datang itu saja. Tapi ingat dengan baik, masalah kita ini, hidup kita bukan hanya hari ini, dan bukan hanya satu masalah, masih ada masalah yang lain. Saya pikir mungkin dari saya hanya itu saja. Beberapa catatan lain, saya tidak tahu ini apakah karena di situ hanya ada hak dan kewajiban dari masyarakat. Saya tidak melihat atau mungkin saya salah ini. Hanya kewajiban dari pemerintah sebenarnya itu apa? Karena kalau kita melihat ini, itu tadi sengaja kita kembali ke awal itu. Negara itu dibuat secara konvensional itu oleh 1-2 orang yang memang mempunyai visi besar, dan mereka merasa bahwa mereka berada di dalamnya, dalam visi besar itu. Nah, misalnya Soekarno dulu dia membuat Pancasila, sehingga betul kita merasa bahwa kita berada di dalam Pancasila itu, ya. Tapi kalau dalam pelaksanaannya Pancasila itu sudah tidak melayani lagi di masyarakat, maka orang akan bertanya, kan leluhur kami untuk konteks kita di Indonesia lain dengan Eropa. Konteks kita ini, kita baru merdeka itu 80 tahun. Dan masyarakat adat ini dia sudah ada ratusan tahun sebelumnya. Artinya yang membuat negara ini ada itu adalah masyarakat adat. Dan itu dapat kita lihat dari beberapa kita punya kota. Mengkarutin misalnya, itu berdiri di atas Limpos, berdiri di atas Gendang. Sehingga itu yang kita lihat. Lalu kemudian hal lain yang saya mau garis bawahi, sebenarnya materinya semua sudah saya waktu saya sudah lewat. Mekanisme pemecahan konflik orang Manggarai berdasarkan masyarakat tradisional pada umumnya. Misalnya kita di Manggarai mengenal kata hambor dan loto leo. Karena itu ada 3 mekanisme misalnya. Yang pertama, kalau ada masalah itu masalah itu diselesaikan secara personal, bisa juga secara kekeluargaan terbatas. Yang kedua, batang guguru, itu berarti dibawa ke rumah adat dan penyelesaiannya biasanya sama-sama menang, sama-sama kalah, benar semua dan salah semua. Kalau saya yang dipukuli oleh saya punya adik dan saya membalasnya, kesalahan saya sebagai kakak adalah saya tidak dapat memaafkan dia. Karena itu dalam pemecahan ini itu biasanya semuanya, walaupun orang tahu mungkin adik saya lebih besar, karena itu kalau denda misalnya tetap adik saya misalnya satu ekor babi, saya juga tetap satu ekor ayam atau tua, ya. Nah, lain hal kalau misalnya sudah lewat dari kampung, itu tadi yang Pak Bupati katakan, kalau dibawa ke dalu, zaman dulu ya, bawa ke dalu atau bawa ke raja, wah di situ sudah dia akan tegas siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan kadang-kadang ya kamu salah semua, ada bilang katakan saya yang benar, maka go bonto biar bela kerajaan tanah. Itu. Nah, di Hambor itu, jadi kalau kita lihat di masa Bolontoleo dan Hambor itu inti dari hukum adat sebenarnya dari Manggarai, bagaimana kita selaras dengan alam, selaras dengan alam. Karena itu yang mengurus juga harus selaras dengan alam. Itu kira-kira pikiran saya tidak masuk dalam hal hanya satu hal tadi. Sekian dan terima kasih.
Sekali lagi terima kasih kepada Romo